Oke, hari ini kita lanjutkan lagi masih di fungsi inverse ya. Coba review sedikit fungsi inverse. Misal Y sama dengan fx itu f punya inverse, syaratnya apa? Sebuah fungsi punya inverse syaratnya apa? Apa syaratnya, Aura? Satu-satu atau injektif? Menguji injektif gimana? Injektif caranya gimana? Aura, caranya gimana? Bule? Hah? Apa? Nah, hitung turunannya ya. Langkah yang A dulu. Hitung turunannya. Nulis deh. Turunannya. Kemudian apa? Kemudian apa? Orang Jayapura. Gimana? Kemudian diapakan? Dihitung turunannya. Kemudian? Oh, nggak masuk? Sebelahnya? Nggak ada hubungan kontinu. Apa? Enggak, ini mau memeriksa dia injektif. Memeriksa ke monoton naik atau turun gimana caranya? Periksa apakah f aksen x-nya tersebut yang udah dihitung di A selalu positif atau selalu negatif ya. Boleh 0 di satu titik. Nah, kalau iya, bila demikian, maka F kalau selalu positif, berarti F monoton naik. Atau kalau selalu negatif, F monoton turun gitu ya. Sehingga F injektif. Kalau positif terus atau negatif terus. Kalau injektif berarti nanti punya inverse. Oke. Sekarang kita lihat grafik ini. Y sama dengan X pangkat 3 lagi ya. Saya sebut Fx dulu lah. Fx sama dengan Y X pangkat 3. Mendapatkan inverse gimana caranya? Kita harus melakukan apa? Hah? Enggak. Ini udah punya inverse. Katakan. Mendapatkan fungsi inverse gimana? Cara mendapatkan fungsi inverse gimana? Fungsi inverse-nya Cinderella gimana? Kita harus ngapain? Coba, kalau sebelum ngitung tentukan fungsi inverse-nya, kita ngapain langkahnya tuh? Hah? Hah? Enggak, di switch gimana? Maksudnya di switch tuh gimana?
Kayak pacar aja di switch, yang ini mah PHK dulu gitu. Gimana? Boleh? Hah? Dicari X ya? Gimana caranya cari X ya? Nah, itu namanya X dinyatakan dalam Y. Nyatakan X dalam variabel Y. Jadi dari sini saya hitung X-nya sama dengan berapa Y. Ya, 3 akar Y itu ya, di akar pangkat 3. Nah, inilah fungsi inverse-nya. Nah, topik hari ini harusnya udah minggu lalu. Sekarang itu kita akan menghitung fungsi inverse. Bukan, kita akan membuat grafik fungsi inverse. Gini ya. Nah, menggambar grafik fungsi inverse bila diketahui grafik fungsi semula, fungsi asalnya. Oke, kita mau melakukan ini. Coba saya tanya dulu. Misal Y sama dengan Fx itu punya inverse. Nah, bila nilai fungsi di titik A itu sama dengan B, maka F-1 B berapa? Berapa? A itu ya, terhadap balikannya. Nah, untuk menggambar grafik F dan F-1 di koordinat yang sama itu, maka kenapa ya? Maka F dan F-1 dua-duanya dinyatakan dalam variabel X karena mau digambar di koordinat yang sama ya. Maksudnya gini. Contoh. Kalau Fx-nya sama dengan X pangkat 3 yang di atas tadi. Inverse kan ini. Nah. Inverse-nya kita tulis. Jangan dalam Y. Sama-sama dalam X. Dalam X gitu ya. Ini saya kasih warna merah supaya ingat. Kalau mau digambar grafiknya, nyatakan dalam X. Dan tadi yang penting aturannya. Ngitungnya yaitu 3 akar X gitu ya. Yang penting aturannya ini. Jadi dua-duanya dalam X nih. Jangan disamakan ya X yang di sini dan X yang sini beda. Tapi dua-duanya dalam variabel X. Tulis gitu ya. Kok nggak mau ganti warna? Nah, gitu. Oke, sekarang kita lihat. Bila FA sama dengan B, berarti
titik A, B dilalui grafik apa? Grafik F atau F inverse? Kalau F A sama dengan B, ini saya gambar dulu aja F A sama dengan B, ini F A ini titik A, B. Berarti dilalui grafik apa? Titik ini dilalui grafik apa ini? Hah? Ini kalau FA sama dengan B, kalau F2 sama dengan 7, berarti titik 2,7 tuh dilalui grafik mana? Hah? Kok inverse? Kalau F2 sama dengan 7 artinya apa? Kalau X-nya 2, Y-nya 7. X-nya 2, Y-nya 7. Berarti grafik fungsi ini melalui 2,7. Ya? Nggak paham itu? Ya kenapa tuh dilalui grafik F ya? Gitu. Maksudnya. Oke. Saya hapus lagi ini. Sekarang berdasarkan aturan fungsi inverse, maka F-1B sama dengan A. Nah, ini artinya titik B, A dilalui grafik F inverse ya. Si F-1 tuh melalui titik B, A. Nah, jadi kalau saya gambar, sebentar saya mau ngambil gambarnya sepotong di sini. Oke. Saya ngambil. Katakan di sini ada titik A, B. Sini aja. A, nilai Y-nya B. Titik B, A mana? Kalau saya di grafik punya titik 4,1. Titik 1,4 di mana? Cara memperolehnya gimana? Ya, jadi dari titik ini gimana kan menggambar itu? Saya nggak mau ngegambar ini 1,4 karena nanti titiknya banyak. Masa satu-satu mau digitukan? Nah, kalau ini 1,4, gimana menggambar 4,1? Ini salah. 4,1. Bagaimana menggambar 1,4? Hah? Di inverse gimana gambarnya? Ini malah mau menggambar inverse ya. Nggak tahu. Hah? Nanti tanya lagi sama guru SMA kelas 1 ya. Caranya dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Jadi ini cerminkan. Ini ya, tegak lurus. Cerminkan terhadap Y sama X, maka ini adalah 1,4 gitu. Ya. Ya, jadi kalau ini A, B, B, A, ya saya cerminkan terhadap Y sama X. Gambar dulu Y sama X ini. Y sama dengan X, ini cerminkan. Gitu. Cermin. Dapat ini titik B, A.
Dia dilalui grafik fungsi inverse ini nanti. Kalau ada titik lain di sini, C, D. Saya mau gambar fungsi inverse berarti kan ini kalau F, C sama dengan D, padanan fungsi inverse variabelnya D sama dengan C. Saya mau gambar titik D, C. Cerminkan lagi gitu ya, kayak tadi cerminkan terhadap Y sama X, cerminkan. Kira-kira di mana ya? Kok enggak menuju garis itu? Gitu. Cerminkan sama panjang. Nah, ini adalah titik D, C. Gitu. Nah, maka kalau setiap titik yang hijau dicerminkan, kita dapat titik-titiknya. Ini cerminkan. Yang ini cerminkan. Di sini gitu ya. Cuma saya nggak bisa ngegambarnya cerminannya. Nah, kalau setiap titik kita cerminkan, titik-titik ini adalah dilalui grafik fungsi inverse. Maka saya akan ngambil aja dari sini karena gambarnya saya nggak pintar. Nah, yang biru adalah gambar fungsi inverse. Nah, ini fungsi inverse, yaitu setiap titik dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Kenapa dicerminkan? Karena tadi ada hubungannya. Kalau A, B di grafik F, maka di grafik fungsi inverse adalah titik B, A. Gitu ya, hasil cerminannya. Jadi nanti lain kali untuk mendapatkan grafik fungsi inverse, tinggal dicerminkan pada Y sama dengan X. Jadi grafik fungsi inverse itu dapat diperoleh dari grafik F semula, harus tahu grafik fungsi F semula, lalu dicerminkan. Cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Hasilnya adalah grafik F-1. Diingat-ingat tuh ya. Nanti Rebo ditanya lagi, kalau nggak ingat diketok. Digetrok nih sama ini. Atau diguyur. Cinderella belum pernah diguyur ya? Kamu juga belum ya? Nah, nanti diguyurin. Satu-satu yang nggak ingat. Oke. Kemudian turunannya. Saya nggak akan nurunin turunannya ya. Ini dipercaya aja. Sekarang turunan fungsi inverse. Tuh, nulisnya kurang enak jadi salah-salah. Gini. Misal F A sama dengan B. Maka turunan fungsi inverse, hati-hati fungsi inverse variabelnya B, sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik A. Jadi hati-hati, turunan fungsi inverse itu 1 per turunan fungsi semula, tapi ininya beda ya. Saya kasih merah. Saya kasih merah. Suka disamain gitu angkanya. Masukkan aja gitu. Oke.
Turunan fungsi inverse 1 per turunan fungsi semula, tapi hati-hati titiknya ya. Oke. Kita lihat soal-soalnya. Nah, ini cerita penurunannya mah udahlah, nggak usah. Oh ya, ini sama aja. Ini sama aja. Saya pakai AB, ini pakai XY. Jadi secara umum rumusnya ini. Kalau ini A, B gitu. Kalau diganti XY ya sama aja gitu ya. Oke. Baru kita lihat soal-soalnya. Nah, soalnya seperti ini. Nyambung nggak sama cerita saya barusan? Coba kita lihat. Moga-moga nyambung. Kalau nggak nyambung, berarti kalian nggak paham. Tunjukkan fungsi ini punya inverse. Menunjukkan punya inverse gimana caranya? Lupa lagi. Langkahnya diapakan dulu? Dihitung turunannya. Merah lagi. Datang bulan dia. F-1 aksen gitu ya. Aksennya gini aja. Sama dengan kemana, Neng? Udah nggak ketahan kayaknya dia. Hah? Rekam katanya ya. Oke, turunannya pakai pembagian ya. Pakai pembagian. Turunan pembilang 3x kuadrat gitu ya. Kali x pangkat 3 ditambah 2. Dikurangi x pangkat 3 tambah 1-nya tetap. Kali turunan yang bawah. Gitu. Seluruhnya dibagi x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Sama dengan 3x pangkat 5 ditambah 6x pangkat 2 dikurangi 3x pangkat 5 dikurangi apa? 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 2 kuadrat. Sama dengan ada yang bisa dicoret ya. Jadi tinggal 6 dikurangi 3. Salah nyoret ya. Jadi tinggal 3x pangkat 2 dibagi x pangkat 3 ditambah 2 pangkat 2. Itu? Betul ya? Tadi dari awal dibatasi x-nya min 2 gitu ya. Oke. Nah, ini turunannya selalu positif atau selalu negatif enggak? Atau bisa plus, bisa min? Hah? Selalu positif ya? X-nya kecil min 2, ini pangkat 2 positif. Ini juga berapapun, ini bisa negatif yang ini, tapi ada pangkat 2-nya. Jadi selalu positif. Jelas gitu ya. F min. Kok F min 1 aksen sih? F aksen ya? Nggak ada yang ngasih tahu dari awal. F aksen ya. F aksen. Selalu besar 0. Sehingga F monoton naik. Kalau monoton naik berarti F-nya injektif. Minggu lalu saya udah nulis berulang-ulang nih contoh kayak gini. Maka F-1-nya ada gitu ya. Oke. Tentukan fungsi inverse ya. Nah,
Untuk menentukan fungsi inverse, caranya tadi gimana? Hah? Dinyatakan dalam. Nah, X-nya dinyatakan dalam Y. Jadi tulisnya jangan pakai F, pakai Y ini ya. Jadi Y sama dengan X pangkat 3 tambah 1 per X pangkat 3 tambah 2. Betul ya? Oke, jadi kita berusaha mengeluarkan X-nya. Dari sini langkah yang ekivalen, saya kalikan YX pangkat 3 ditambah 2Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 1. Yang ada pangkat 3-nya kita satukan. Terserah mau mana pindah mana. Ini aja biarkan. X pangkat 3 yang nggak ada X-nya kita pindahkan ke belakang. X pangkat 3 Y min 1 sama dengan 1 min 2Y. Jadi X pangkat 3 sama dengan 1 min 2Y dibagi Y min 1. Oke? Atau kita harus mengeluarkan X ya. X 3 akar 1 min 2Y dibagi Y min 1. Nah, inilah fungsi inverse. Dalam variabel Y ya biarin aja. Gitu ya. Oke. Jangan lupa ngisi daftar hadir. Nanti mau dihapus sama saya itu. Jadi ngisi atau nggak ngisi absen nggak masalah. Oke, bisa hitung fungsi inverse? Suka keluar di ujian? Mau tanya Pak, kapan tadi kan di soal ada interval, cuman kan yang ini kan tidak terlalu berpengaruh. Nah, kapan interval itu bakal berpengaruh? Contohnya kalau fungsi lain, Y sama dengan X kuadrat. Dibatasi X-nya besar 0. Kalau nggak dibatasi ini nggak punya inverse ya. Karena bukan fungsi satu-satu. Oh, baik. Nah, gitu ya. Oke, soal nomor 2. Atau kalau ada pertanyaan silahkan tanya gitu ya. Jadi langkahnya harus tahu mau ngapain. Kemudian teknisnya cara mencapai itu gimana gitu ya. Oke. Lagi nomor 2. Tentukan turunan fungsi inverse di titik 4 bila ini. Jadi ini dianggap fungsi inverse udah ada ya, pasti ada, nggak usah ditunjukkan lagi. Kecuali di soalnya tunjukkan ini punya inverse. Nah, itu lain harus ditunjukkan kayak tadi. Ini nggak usah. Nah, coba kita lihat rumusnya tadi. Rumusnya saya kutip dulu ya, supaya ingat. Ini. Karena yang warna merahnya itu penting. Nanti kalau nggak keliru. Oke, ini buat ngintip kita. Jadi, sekarang F min 1 fungsi inverse diturunkan di 4 sama dengan 1 per berdasarkan rumus di kanan turunan fungsi semula di titik berapa? Nah, bukan 4, nggak tahu itu ya. Di titik A gitu ya. A-nya berapa? Gitu. Nah, ketentuannya ini gini. Ini X, Y di grafik F ya. Di grafik F. Kalau saya pakai A, B tadi. Nah, ini sama. Kita harus nyari dulu A-nya.
Jadi tulis saja berapa A-nya. Nah, itu kita lihatnya gini. Apa? Titiknya dulu. Titik berapa? Titik. Kalau nyamain ini berarti A,4 kok B. A,4 harus di grafik F. Ya. Titik X, Y di grafik F. Titik A,4 di grafik F. Ini artinya apa? Ini artinya apa? F A sama dengan 4 gitu kan? Nah, berapa coba? Kalau FA saya masukkan ke sini. X kuadrat ditambah 2X tambah 1 sama dengan 4. Tebak aja ini udah istimewa. X-nya berapa? Hah? 2? 1? 1. Ya? Sorry. FA itu bukan X dong. A kuadrat 2A. Kalau ini Fx, ini FA. A-nya 1. Jadi kita punya rumus. F inverse turunan di titik 4 sama dengan 1 per turunan fungsi semula di titik 1. Ya. Nah, tinggal hitung turunan fungsi semula. Kalau mau ngitung F aksen 1, kita turunkan dulu F aksennya. F aksen X dulu. Sama dengan 2X tambah 2 ya. 2X tambah 2. Baru dihitung turunannya di titik 1. Jadi kalau gini jangan masukin dulu 1, baru diturunkan. Bukan, artinya turunkan dulu, kemudian dihitung di 1. 2 kali 1 tambah 2 sama dengan 4. Kebetulan 4 ya. Jadi F-1 aksen titik 4 ya 1 per 4. 4 yang ini ya. Kebetulan aja angkanya sama. Gitu. Takutnya nanti disangka ini di copy ke sini, bukan. Gitu ya. Nah. Oke, paham? Coba kalau paham satu lagi. Ini gabungan nomor 1 sama 2. Enggak gabungan sekali sih. Populer ini juga keluar. Di fungsi inverse. Nah, kalau sekarang diminta menunjukkan dulu fungsi inverse-nya. Punya. Caranya gimana tadi? Diturunkan. F aksen X sama dengan apa? Apa? Enggak. Oh, diguyur nanti. Aura aja. Jadi ini turunannya apa? Aura. Nah, udah ganti T-nya dengan X. Kali turunan ini 1. Gitu ya. Kalau ininya X kuadrat ya kali 2X itu. Itu teorema dasar kalkulus yang pertama, gitu ya. X-nya besar 0. Nah, jelas apa? Harus ngapain berikutnya? Udah ngitung turunan terus ngapain? Periksa tandanya ya. Ini kan selalu positif ya. Akar pangkat 2 jelas aja tulis. Besar 0.
Sehingga F monoton naik selalu. Kalau monoton naik berarti F-nya injektif. Atau 1-1. Kalau injektif berarti punya inverse. Oke. Kita nggak bisa menyatakan fungsi inverse dari sini. Saya punya Y sama dengan 0x akar 1 ditambah 2t kuadrat dt. Gimana menyatakan X berapa Y? Oh, nggak tahu digimanain. Tapi nggak ditanya itu. Memang nggak ditanya. Ya. Bisa saya tambahin catatan aja. Udah, biarin aja. Nggak bisa menentukan fungsi inverse. Nggak ditanya juga. Yang ditanya ini turunannya. Nah, ini yang A. Yang B. F inverse turunan di titik A sama dengan apa? 1 per F aksen 2. 2 itu ya. Jadi terhadap F itu variabel ininya X-nya. Terhadap turunan fungsi inverse itu Y-nya gitu ya. Ini hubung mana tadi? Nah, fungsi inverse ini Y-nya, ini X-nya. Nah, udah gampang kan? Sama dengan 1 per ini F aksennya kan udah dihitung. Akar 1 ditambah 2 kali 2 kuadrat. Sama dengan 1 per akar 9 sama dengan 3 gitu ya. Sepertiga. Paham? Ngitung turunan fungsi inverse? Jadi di fungsi inverse itu menunjukkan punya inverse. Itu pakai turunan. Harus positif terus atau negatif terus. Boleh 0 tapi hanya di satu titik. Kemudian menentukan fungsi inverse itu menyatakan X berapa Y. Menggambar grafiknya, cerminkan terhadap Y sama X. Dan ngitung turunannya. Udah 4 poin itu. Bisa? Enggak. Sekarang kita balik ke fungsi ln ya. Fungsi ln grafiknya jangan lupa ya. Sekarang ke fungsi ini. Namanya nanti fungsi eksponen apa sih asli natural ya. Gini, coba kita lihat dulu fx sama dengan ln x. Grafiknya gimana? Ln 1 berapa? Ln 1? Ln 1 berapa? Hah? Nebak-nebak. Ln x tuh kemarin apa ya? Bentuknya 1 sampai x, 1 per t, dt itu ln x. Ln 1 berapa? Itu saya nulis itu tuh ada maksudnya. 1. Ln 1 dari mana? Kan langsung fungsi ln. Jangan lupa ini. Ln seperti ini nih. Selalu cekung ke bawah dan selalu naik. Ini asimtot tegak. Oke, saya pakai aja ya. Ini. Grafik fungsi ln. Ininya dihapus saja. Oke. Ini fungsi ln. Fungsi ln itu fungsi injektif bukan? Kalau ada grafiknya bisa kelihatan. Bukan atau injektif? Hah? Injektif.
Injektif itu cirinya dari grafik gimana ngelihatnya? Selalu naik atau selalu turun. Bisa selalu naik ya. Selalu naik. Jadi fx itu monoton naik. Jadi f itu injektif atau satu-satu. Jadi f-1 ada. Nah, kita lihat ini. Y sama dengan ln x. Kalau mau menyatakan fungsi invers, caranya gimana tadi? Kalau saya punya Y sama X pangkat 3, mau bikin fungsi inversnya diapakan? X dinyatakan dalam Y, kan gitu? Ya. Nah, kalau ini gimana? Hah? X berapa ya? Gitu. Dibagi ln boleh nggak? Hah? Dibagi ln kiri kanan. Jadi X sama dengan Y dibagi ln gitu. Hah? Nggak bisa ya. Gimana Y dibagi ln tuh gimana ngitungnya? Jadi gimana? Nah, karena di sini bentar dulu. Kita akan mendefinisikan fungsi invers dari ini teh kagok nulisnya jadi suka mecal kemana-mana. Dari Y sama dengan ln X. Tapi kita tidak dapat menyatakan X dalam Y melalui operasi biasa ya. Operasi aljabar. Kayak apa pangkat 3 tadi diakarkan aja. Aljabar. Nah, gimana? Nah, untuk itu, tapi fungsi inversi harus ada ya. Pasti ada karena ini injektif. Nah, maka didefinisikan gini. Y sama dengan ln X. Fungsi inversnya tuh dibuat aja. X sama dengan, pokoknya X berapa Y. Nah, karena berapa Y-nya nggak bisa, dikasih nama aja. EXPY. Dibaca ini eksponen Y. Kenapa eksponen? Karena nanti di belakang ternyata itu fungsi pangkat. Ya. Jadi ini adalah definisi fungsi invers dari ln X. Kalau mau digambar, bila keduanya mau digambar di koordinat yang sama, maka dua-duanya dinyatakan dalam X. Maka ditulis ini mah biasa fx sama dengan y sama dengan ln x, dan yang ini juga dalam x variabelnya f-1x inversnya sama dengan, seolah ditukar x dan y nya ya, ini juga eksponen x, tapi hati-hati x yang atas dengan x yang bawah angkanya berbeda itu ya. Dua-duanya dinyatakan dalam variabel x. Nah, gambarnya gimana?
gambar fungsi inversnya. Cerminkan terhadap nah, gambar fungsi inversnya, meskipun ini kita nggak agak gelap pemahamannya, tapi fungsi inversnya itu tinggal cerminkan. Kalau dicerminkan 1,0 jadi 0,1 itu kan ya. Nah, titik ini oh ya dicerminkan terhadap Y sama dengan X. Y sama X. Saya ambil aja langsungnya gambarnya, kalau saya nggak gambar itu jelek. Mana ya grafiknya? Ini. Oke. Nantilah itu ada bilangan Euler. Nah, grafiknya begitu. Ya, ini grafik fungsi inversnya. Ini tadi melalui 1,0, fungsi inversnya melalui 0,1 gitu ya. Oke. Nah, kemudian daerah definisinya saya mau tanya. Kemarin di depan lupa daerah definisinya. Daerah definisi fx sama dengan ln x. Daerah definisi dari fungsi f apa? Lihat di grafik aja. Yang ln aja, yang biru. Daerah definisinya apa? Daerah definisi itu apa sih? Kalau Y sama dengan X kuadrat, daerah definisinya apa? Kalau Y sama dengan akar X min 1, daerah definisinya apa? X-nya min 5 nggak bisa dia dihitung. Hah? Paham nggak, Serina? Hah? Jadi, coba Serina lagi. 3X min 6. Berapa daerah definisinya? X lebih dari 0 itu berapa? 1 boleh nggak? Nah, berapa jadinya? Daerah definisinya berapa? 2 boleh? Boleh ya. Pokoknya ini harus positif. Berarti X-nya besar sama dengan 2. Jadi daerah definisi itu apa? Kumpulan semua X supaya ini bisa dihitung ya. Nah, ln X itu daerah definisinya berapa? Kemarin udah. Atau lihat dari grafik ln X. Terdefinisi untuk X berapa itu grafik yang biru? Ini. Jangan lihat ke surga, lihatnya ke situ. Jangan lihat saya. Jadi gugup saya dilihatin kamu. Apalagi pipi jadi merah-merah terus. Ini lihat grafik yang biru. Bilangan real masa bilangan real. Kalau X min 5 min 2 berapa? Kalau yang X ya. Kalau X itu berarti. Tuh ya. Jadi dari 0 sampai tak hingga gitu ya. Ini lihat X-nya. X-nya bergerak dicerminkan ya, proyeksikan ke sumbu X. Daerah nilainya? Daerah nilai itu apa sih? Kalau Y sama dengan X kuadrat. Daerah definisinya apa? Tadi
bilangan real. Daerah nilainya apa? Apa? Dari mana angka satunya? Dari kuburan. Nggak, yang ini. Ini dulu yang gampang dulu supaya memahami daerah nilai. Berapa daerah nilainya ini? Hah? Positif taki enggak? Plus taki enggak gitu? Aura, apa ini daerah nilainya? Daerah nilai itu apa sih? Apa aja? Daerah nilai itu apa sih? Halo? Ayo. Apa? Sambil saya nukam. Oke, jadi Y sama X kuadrat, daerah definisinya tadi R. Daerah nilai itu adalah Y-nya ya. Y-nya. Ya, outputnya kalau di SPM mungkin ya. Nah, kalau di matematik bisnis mungkin juga disebut. Nah, oke. Sekarang ln X. Udah tahu nih grafiknya. Daerah nilainya berapa? Hah? Paling kecil Y-nya berapa? Si grafik biru. Hah? Ah, enggak, ini di sini negatif. Y-nya. Hah? Ini paling kecil berapa Y-nya? Min, taki enggak. Paling gede? Hah? Ini naik terus ya. Ini enggak mendatar. Naik terus dia, meskipun lambat. Sampai taki enggak. Atau bilangan real. Nah, fungsi inversnya daerah definisi fungsi inversnya apa? Nggak usah dari grafik lagi. Kalau ini dari sini gimana? Apa hubungan daerah definisi fungsi semula dengan fungsi inversnya? Apa daerah definisi fungsi inversnya? Adalah apa? Lihatnya jangan saya, jadi gugup saya. Apalagi dilihat orang Jayapura, gugup saya. Dulu saya ditolak sama anak Jayapura jurusan farmasi waktu kuliah. Nggak mau kurang kuat, katanya orang Bandung. Apa? Nah, ini daerah nilai si fungsi semula jadi daerah definisi. Ya. Jadi R ini. Daerah nilai fungsi invers itu adalah daerah definisi fungsi semula. Berbalikan gitu ya. Bener enggak? Coba kita lihat grafik yang merah. Yang oranye ini.
Daerah definisi adalah bagian X-nya. Bagian X-nya ini mana? Dari kiri sekali, minta hingga sampai kanan sekali. Ini ke kanan terus. Semua bilangan real. Daerah nilainya tuh Y-nya. Y-nya kita lihat dia selalu positif. Ya. Oke? Waduh, udah jenuh nih. Nah, memang jenuh ini. Kemudian bilangan E. Ini ada bilangan E. Itu adalah sebuah bilangan yang nilai ln-nya 1. Gini jadi ceritanya. Ini tadi fungsi ln. Fungsi ln. Ln 1 berapa? 0. Nah, ini pengen nyari fungsi ini di 2 berapa? Ln 2. Nggak tahu segini pokoknya ya. Di 2. Nah, ini pengen lihat kapan dia nilainya 1. Nah, ini bilangannya nggak bulat gitu ya. Nah, ini bilangan yang menyebabkan ini nilainya 1 itu namanya ln bilangan E. Jadi diingat-ingat ln E sama dengan 1. Ln 1 0. Ln E itu 1. Dengan demikian eksponen 1 berapa? Eksponen itu fungsi invers dari ln. Hah? F A sama dengan B. F min 1B berapa? A kan? Nah, ln dan eksponen itu saling invers. Maka kalau ini artinya baliknya. Ya, gitu ya. Oke. Nah, ini memang rada bolak-balik di sini. Pusing. Nah. Kemudian, dulu. Saya mau meringkas, ini terlalu pusing nanti kalau enggak. Nah, kemudian ada sifat lagi. Ini saya kotakin merah. Eksponen X itu nanti lain kali sama dengan E pangkat X. Gitu ya. Jadi, fungsi ini sama aja gitu ya. Eksponen tuh sama dengan E pangkat gitu ya. Oke ya. Mikirnya pelan-pelan. Jadi E pangkat X juga fungsi invers dari ln X. Kenapa? Tadi kan ln X inversnya eksponen ya. Mau dinyatakan dalam Y atau X mah nggak peduli, pokoknya ln inverse itu eksponen. Eksponen itu sama E pangkat X. Berarti ini juga fungsi inverse dari ln X. Jadi fungsi inverse dari ln X itu bisa ditulis eksponen X atau E pangkat X. Kenapa pakai ini? Pakai ini itu nanti operasinya enak kayak pangkat biasa. Tuh ya. Itu tadi apa sih? Lupa lagi. Itu apa? Bilangan yang membuat nilai ln jadi 1. Nah, oke. Putar-putar ya, memang putar-putar. Nah, yang penting-penting aja saya akan ini bahas. Sifat-sifatnya.
fungsi E pangkat X ini. Ingat, E pangkat X tuh inverse dari ln. Eksponen X sama aja dengan E pangkat X. Nah, ini sifat pentingnya. Kalau pakai E pangkat, enaknya kayak pangkat biasa. Kalau saya punya 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 5 kan tinggal dijumlah 2 pangkat 8 gitu ya. Oke. Nah, E pangkat ya sama. E pangkat kali itu sama dengan jumlah. Kalau dibagi itu dikurangi. Atau kalau ini ke atas E pangkat min B gitu ya. Jadi A, E pangkat A min B. Turunannya. Coba kita lihat. Turunannya. Gimana ya ngitung turunannya? Kita lihat. Y sama dengan E pangkat X. Atau terima aja ya ini ya. Mau ditunjukkan nggak? Hah? Atau nggak usah? Nah. Berarti menurut fungsi inverse si X sama dengan ln Y. Gitu? Karena saling inverse. Ya? Atau jangan gitu. Berangkat dari awal lagi. E pangkat X. Kedua ruas saya lonkan. Belum ada ya. Sebentar. Rumusnya ini karena dilompat-lompat. Bentar. Buat kalian. Ya. Ini satu-satunya fungsi yang kalau diturunkan hasilnya dirinya sendiri gitu ya. Oke, kita nanti pakai aja untuk ngerjakan soal-soalnya. Oh ya, ini sambungannya perlu saya crop juga. Karena turunan dari E pangkat X adalah E pangkat X. Kalau diintegralkan, ya tetap. Ya ini pakai U, di sini pakai X sama aja ya. Integral E pangkat X dx, ya E pangkat X gitu. Cuma tambah konstanta karena integral tak tentu, nggak pakai batas. Oke. Dua ini penting nih, harus diingat-ingat. Mana soalnya ya? Nah, ini dia. Soalnya yang penting. Pembuktian rumusnya nggak usah lah. Berdasarkan rumus-rumus di atas. Satu lagi saya mau nambahkan. Saya mau nambahkan satu lagi sebenarnya ya. Ini. Satu lagi. Ln dari E pangkat X sama dengan berapa? Hah? Dari mana? Kalau fx sama dengan ln x. Fungsi inverse-nya adalah E pangkat dalam Y aja ya. Ya boleh lah. Nah, akibatnya F min 1 dari K itu sebenarnya aja. Ini F itu hasilnya berapa? Hah? Ini apa hasilnya? Fungsi inverse kalau dikomposisikan dengan fungsi semula apa hasilnya? Lupa lagi. Tetap gitu balik lagi. Ini juga sama. Di awal fungsi inverse kuliah hari Rabu kemarin. Ini apa? Mau P juga boleh. Balik lagi P. Jadi kalau ada fungsi inverse
dikomposisikan dengan fungsi semula, ininya balik lagi. Ini fungsi semula dikomposisikan dengan fungsi inverse, balik lagi. Nah, ln sama E itu fungsi yang saling inverse. Ini F-nya, ini F inverse-nya dikomposisikan, ya balik X. Gitu ya. Nah, satu lagi temennya. Kalau ln, jangan pakai X lah, pakai apa? P itu ya, ini P supaya nggak pusing. Yang penting fungsi semula fungsi E dikomposisikan dengan ln. Bisa juga ln kita komposisikan dengan fungsi E. E pangkat ln Q sama dengan Q gitu ya. Ini fungsi ln dihitung oleh fungsi E pangkat. Ya. Fungsi ln inverse apa? Fungsi E pangkat. Jadi kalau sebuah bilangan dihitung oleh fungsi ln, kemudian dihitung oleh E pangkat, balik lagi dia. Nah, bingung kan? Ya udah, itu apalin aja kalau bingung. Intinya mah ini. Kalau E pangkat tuh F-1, ln itu F-nya. Pakai rumus itu. Ini berlaku umum. Sekarang saya punyanya F-nya fungsi ln, F-1-nya fungsi E pangkat inverse. Ya. Kemudian satu rumus lagi yang boleh dipakai ini. Ln A pangkat R, pangkatnya bisa keluar. Ya. Baru soal-soalnya. Oke. Baru saya bahas soal-soalnya. Ini. Nah, lo bingung. Ya bingung memang. Harus banyak latihan supaya ingat. Tentukan turunan dari ini. E pangkat X turunannya E pangkat X. E pangkat akar X. E pangkat kuda. E pangkat kuda. Hah? Turunan dari E pangkat kuda, E pangkat kuda. E pangkat beruang. E pangkat jodi. Salah. Coba saya kasih yang lain. Turunan dari sin X. Turunan dari sin 2X. Hah? Nah, kenapa nggak cos 2X aja? Nah, sin X pangkat 5 tambah 2X. Apa lagi dulu? Sin X pangkat 5 tambah 2X. Tambah 2X dikali 4X. 4X pangkat 5 tambah 2. Bentar. Tulis ya. Sin X pangkat 5 tambah apa tadi? Turunannya apa? Udah betul kamu? Turunannya apa sok dari awal? 5X pangkat 4. Cos X pangkat 5 tambah 2 dikali 5X. Hah? Dikali 5X pangkat 4. Ya, gitu ya. Tambah 0 ya. 2 diturunin 0 kan. Nah, ini sama. Jangan, ini kan nggak semua sin turunannya cos. Ada embel-embel dalamnya kan. Ini sama. E pangkat X turunannya E pangkat X. E pangkat 2X apa? E pangkat 2X turunannya apa? 2E pangkat X. Nggak mau. Apa? Kayak yang sin ini perlakukannya.
E pangkat 2X turunannya apa? Hah? Hah? E pangkat, ingat turunannya selalu E pangkat. Jadi ini apa? Sin kan selalu jadi cos. Nah ini jadi, ayo. Nggak keluar-keluar nanti diketapel sama saya. Hah? Wah, ketapelnya nggak ada kan? Mana dia? Nah, ada nih. Coba kalau nggak bisa nanti diketapel. Pasangin karetnya dulu. Nah ini cepat. Retak dahinya. Hah? Apa? Ingat tadi sin X turunannya cos X. Sin ini sama aja sin jadi cos kali turunan ini. E pangkat turunannya E pangkat. E pangkat akar X turunannya jadi E pangkat 2X dikali. Kok jadi, oh yang ini E pangkat 2X kali apa? E pangkat 2X. Iya, E pangkat 2X dikali E pangkat 2X. Kan turunannya 2. Aura apa? Kan E pangkat 2X-nya kan diturunin. Jadi Maksud kan E pangkat 2X-nya kan diturunin tetap E pangkat 2X kan, Bang? Iya. Dikali turunannya itu kan Dikali apa? Samain dengan yang ini tadi, aturan rantai kata dia, betul. Apa jadinya E pangkat 2X turunannya? Ini sin turunannya cos. Sin kuda turunannya apa? Cos kuda kali kali kuda aksen. E pangkat X turunannya E pangkat X. E pangkat 2X E pangkat 5X. Hah? Iya, apa? Perlakukan tadi kayak yang sin. E pangkat X kuadrat nanti duanya E pangkat tuh tetap dulu turunannya. E pangkat X kuadrat turunannya adalah E pangkat X kuadrat kali apa? Hah? Udah saya kasih tahu aja. Sama kayak sin, ini turunannya adalah E pangkat tuh selalu tetap. Kalau ln jadi seper, jangan lupa ya. Dikali turunan ininya nih. Turunan dari akar X. Akar X dikali ini turunan akar X. X pangkat setengah jadi 1/2 akar X. Gitu. Bisa? Kan sama ini juga. Sin jadi cos kali turunan ininya. Ini juga E pangkat tetap kali turunan ini. Analoginya harus bisa ditangkap tuh. Kalau nggak bisa ditangkap ya sudah. Lolos ya. Lagi. Yang ini dulu. Kita sampai jam 12 nih. Nggak ada kuliah lagi. Hah? Bolos saja kan. Biasa dosen dia juga lama selesainya. Nah, gimana nih? Integral E pangkat X dx apa tadi? Hah? Dengan ragu-ragu gitu ya. Kan E pangkat X sebenarnya E pangkat X, jadi integralin tetap
Tapi kalau E pangkat ini nggak boleh, tetap gitu. Ini tetap kalau ininya sama. Ininya sama. X, ini DX. Ini mah min 4X, ininya X. Beda. Nah, gimana? Pakai substitusi biasa. Substitusi U supaya jadi E pangkat U gitu ya. Min 4X. DU sama dengan min 4 DX ya. DU DX sama min 4. Oke. Biarin aja. Saya punya DX sama dengan DU dibagi min 4. Sehingga integral E min 4X DX sama dengan DX-nya menjadi 1 per min 4 DU itu ya. Saya pisah nulisnya. E pangkat min 4X-nya menjadi E pangkat U kan. Nah ini sama. E pangkat U DU kayak ini. Jadi min 1 per 4 E pangkat U tambah C. Integral E pangkat U DU ya E pangkat U. E pangkat X DX E pangkat X. Ininya udah sama. Terakhir kita kembalikan lagi. E pangkat min 4X tambah C. Bingung lagi? Hah? Coba dibaca sambil mikir. Kalau nggak sambil mikir ya nggak bisa. Oke. Supaya nggak bingung biarin aja rekamannya saya tutup dulu di situ.